Jalanan kota yang gelap dan menakutkan di malam hari diselimuti kabut tebal. Lampu jalan yang redup berkedip-kedip di tengah kabut, menimbulkan bayangan panjang dan terdistorsi di trotoar yang retak. Perasaan antisipasi yang hening tetap ada di udara, hanya dipecahkan oleh bisikan di kejauhan. Gang sempit dipenuhi puing-puing. Bayangan bergerak secara tidak wajar di dinding, membentuk sosok samar-samar dan memudar masuk dan keluar dari pandangan, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi dari kegelapan. Apartemen yang nyaman dengan penerangan remang-remang, berantakan namun nyaman. Sebuah buku besar tentang filsafat terletak terbuka di atas meja kayu. Halaman-halamannya sedikit bergemerisik, seolah digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Cahaya kuning hangat dari lampu meja menciptakan cahaya lembut di sekeliling ruangan. Tangan Alisa membalik halaman buku itu. Jari-jarinya bergerak dengan tenang, memperlihatkan cat kuku berwarna merah cerah. Alisa, seorang wanita muda yang percaya diri, duduk bersila di sofa mewah. Dia menyesuaikan kacamatanya, rambut hitamnya diikat berantakan, sambil dengan malas menscroll ponselnya. Hembusan angin tiba-tiba bertiup melalui apartemen. Tirai Alisa berkibar kencang saat suhu di dalam ruangan turun. Lampu berkedip-kedip sebelum meredup menjadi rona yang tidak alami dan gelap, seolah-olah kegelapan sedang mendekat. Dari balik bayang-bayang, sosok tinggi dan mengancam muncul. Tubuhnya yang pucat dan kurus dibalut mantel hitam panjang yang compang-camping. Mata merahnya yang tajam bersinar redup dalam kegelapan. Bibir tipisnya membentuk senyuman mengejek saat dia memperhatikan Alisa. Alisa perlahan berbalik ke arah sosok itu, tidak terkesan. Dia bersandar ke sofa, bahasa tubuhnya santai meskipun ada kehadiran yang tidak menyenangkan, mengangkat alisnya saat dia mendengarkan. Setan dengan tangannya yang panjang dan kurus, kuku tajam dan menghitam, memberi isyarat saat dia berbicara. Aura merah samar mengelilinginya saat dia menawarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Suaranya bergema dengan rasa manis yang palsu. Alisa, kau mungkin tak mengenalku, tapi aku mengenalmu lebih dari yang kau tahu. Aku bisa memberimu segalanya, kekuatan tak terbatas, kekayaan yang tak bisa dihitung, kemewahan yang membuat para raja iri. Hanya satu permintaan kecil, jiwa kecilmu yang berharga. Jiwa, itu saja yang kau inginkan. Aku tidak tahu sih, jiwa adalah barang yang cukup mahal kau tahu. Kau harus datang dengan tawaran yang lebih baik dari itu sobat gelap. Oke, bagaimana kalau ini kehidupan abadi? Kau tak perlu lagi khawatir tentang usia tua atau kematian. Kau akan menjadi abadi, tak tersentuh oleh waktu. Kehidupan abadi, ya? Itu memang terdengar menarik, tapi apa aku harus tetap bekerja setiap hari? Soalnya, kalau harus bekerja selamanya juga, rasanya males deh. Hidupan abadi tanpa harus bekerja. Aku akan memberimu dunia di bawah kakimu. Kekayaan, kejayaan, semuanya. Kekayaan dan kejayaan? Aduh, maaf nih, tapi kalau lihat berita akhir-akhir ini, orang kaya malah banyak yang stres. Aku nggak yakin deh itu tawaran yang bagus. Dan kejayaan, capek tahu kalau harus mempertahankan itu selamanya. Kau main-main denganku, Alisa. Ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali dalam seumur hidup. Terimalah atau hadapi konsekuensinya. Wajah setan sejenak terkejut dengan tanggapannya.
Seringainya sedikit terputus-putus saat dia berusaha mempertahankan ketenangannya. Sekilas rasa frustrasi terlihat di mata merahnya yang bersinar. Lihat. Aku nggak ingin kasar, tapi kenapa harus aku yang berkorban? Bukannya kau yang lebih butuh aku? Kalau enggak, kenapa sampai capek-capek menawar begini? Kalau dipikir-pikir kau yang kayaknya putus asa. Jadi sebaiknya kau pikirkan baik-baik siapa sebenarnya yang ada di atas angin di sini. Bintang bola cahaya kecil berkilau yang memancarkan kehangatan. Ia melayang tepat di atas telapak tangan Alisa yang terbuka, berdenyut lembut dengan cahaya yang mengundang. Ruangan itu terasa damai sesaat. Cukup, sudah cukup. Kau bukan tandinganku. Setan itu melangkah kembali ke dalam bayang-bayang. Sosoknya berkedip-kedip sejenak. Garis-garis energi yang gelap dan bergerigi berderak di sekelilingnya saat dia mempersiapkan tawaran terakhirnya. Suaranya rendah dan berbisa. Apartemennya bergeser lagi, berubah menjadi bayangan Alisa yang berdiri sebagai pemimpin pasukan besar. Ribuan tentara lapis baja berlutut di hadapannya, wajah mereka tersembunyi di balik topeng besi. Alisa berdiri di tengah ilusi, tidak terkesan. Dia memiringkan kepalanya ke samping, mengamati para prajurit. Seringai lucunya semakin lebar saat dia dengan mengejek menunjuk ke arah mereka, berpura-pura mempertimbangkan tawaran itu. Para prajurit menghilang ke lautan kabut hitam. Adegan beralih ke Alisa yang sekali lagi bersantai di sofa, lengannya dengan santai menutupi sandaran. Dia menguap berlebihan, jelas bosan. Kenapa ekspresimu seperti mengejek begitu? Apakah kau meremehkan semua tawaranku? Dasar kau. Ya ampun sobat, jangan emosi begitu, kita cuma bercanda kok. Kalau kau nggak tahan begini gimana mau menakut-nakuti orang lain? Baiklah, aku sudah selesai di sini. Tapi ingat, kau belum melihat akhir dari semuanya. Ada yang lain yang akan lebih mudah dibujuk. Wajah setan itu berkerut karena marah. Sosoknya yang tadinya mengesankan kini tampak lebih kecil, melemah karena pembangkangan Alisa. Cahaya merah di matanya berkedip-kedip, sedikit memudar. Setan itu berbalik, mantel hitamnya berkibar dramatis saat dia mundur ke dalam bayang-bayang. Alisa nyengir penuh kemenangan. Dia melihat setan itu menghilang, matanya bersinar penuh kemenangan. Dia bersandar ke sofa, bahasa tubuhnya santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Taman yang tenang dan cerah di tengah hari. Maya, seorang wanita muda dengan senyum riang, berjalan di sepanjang jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan. Kicauan burung di atas kepala menciptakan suasana damai. Dia bersenandung pada dirinya sendiri, tidak menyadari sosok gelap yang mengintai di kejauhan, mengawasinya dengan seksama dari bayang-bayang. Tangan setan itu terulur dari balik bayang-bayang. Jari-jarinya yang panjang melayang tepat di atas bahu Maya. Udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin saat dia mempersiapkan langkah selanjutnya. Maya tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Dia terlihat santai saja saat berbicara dengan setan. Apakah setan akan gagal lagi? Dan cerita berakhir sampai di sini. Maya terus berjalan tanpa menghiraukan setan yang frustasi. Setan kembali menghilang secara perlahan dan lenyap sepenuhnya. Saya narator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi dan semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini.